Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam ini saya akan membahas tentang logo santri alus yang mungkin di masyarakat sekitar menanyakan ataupun banyak problema. Mungkin masnya mau ditanyakan masalah tentang apa? Silakan, monggo bertanya. Oh iya mas, saya mau bertanya. Ini kan dari kalangan masyarakat Iya. eh, penasaran arti tulisan ini mas. Ah, Ini kan aksara Jawa. ah. Kalau diartikan bahasa Indonesia, ini artinya apa mas? Itu maknanya itu dalam arti bahasa Indonesia itu tak. Kalau tak itu ada keistimewaannya, artinya apa mas? Ini sebenarnya itu untuk wawasan diri kita sendiri itu dalam bentuk ataupun dalam esensi itu yang termasuk kewaspadaan yang bermakna itu tatas, titis, tetes, tutus. Itu berarti manusia itu mempunyai 4 perkara yang harus diselesaikan gitu mas. Apalagi yang mau ditanyakan. Oh iya, yang ini mas. Ini yang mengenai tulisan santri alus mas. Ini yang dimaksud santri alus itu gimana mas? Kalau santri alus tersendiri Iya. itu saya mengambil dari suatu kata ataupun cara pandang tauhid mas. Iya, iya, iya. Terus ini mas, ini gambar apa ini mas? Kok kayak mirip orang mas? Ya itu sebagai jubah ataupun sebagai identitas. Oh, Dan identitas. sebenarnya manusia itu mempunyai identitas dan sebenarnya identitas itu tidak ada. Makanya yang disebut itu alus. Oh, Alus itu yang bermakna itu tidak kelihatan. oh iya, iya, iya. Terus eh awal mulanya tulisan Kamboja putih itu dari mana mas? Itu menggabungkan dari sesuatu laku prihatin ataupun laku ketauhidan yang diambil dari Kamboja putih. Ini ada suatu pemaknaan juga mas. Oh, Tapi ini kalau dibabar itu suatu hari satu malam mungkin tidak kelar. Makanya ini esensinya ataupun inti dasarnya itu di santri alus. Santri alus tersebut itu dalam pandangan tauhid. Itu ada maknanya dan ini ada sesuatu penjabarannya. iya, iya, iya. Ini berarti aksara Jawa ini berarti santri halus ya mas ya? Itu Ya, ini ya? ini Kamboja putih Oh mas. Ini Kamboja putih ya? Kamboja putih Oh putih. iya. Nah, Ini awal mulanya masnya membuat logo ini awal mulanya gimana mas? Ada istilahnya ada keniatan atau ada apa namanya wangsit atau gimana mas? ya ini merujuk kepada Kamboja putih. Kamboja putih itu ibarat itu kerangka. Oh iya, iya. Dan santri alus itu adalah esensi ataupun isi ataupun pendorong dari suatu kerangka ini tersebut. Kamboja putih. Ini santri alus itu adalah sesuatu esensi yang ada di Kamboja putih Pemalang gitu. Soalnya gini loh mas, kadang-kadang kan banyak kalangan masyarakat atau pemuda yang bertanya-tanya mas. Soalnya gini mas, contoh misalkan kayak saya pakai jaket ini mas ya, Ah, kamu itu mondok di mana sih? Terus gurunya siapa sih? ah. Padepokannya di mana sih? Lah itu saya butuh penjelasan dari masnya biar saya tahu bahwa masyarakat itu tidak penasaran gitu loh mas. Mohon dijelaskan lah. Kalau masalah sesuatu ada yang bertanya pondoknya di mana? Iya. Lah, kita merujuk alam semesta ini adalah pondokan kita. Oh iya.
rumah ataupun gubuk yang engkau punyai masing-masing itu adalah sebuah pondok. Dan kalau bertanya gurunya siapa, gurunya itu banyak. Alam semesta adalah gurunya, embun adalah guru kita, rumput adalah guru kita, angin sekalian guru kita, bahkan pepohonan, ranting pohon, daun itu juga guru kita. Itu guru yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah membohongi, itu guru sejati. Iya. Kalau masalah bilang pondokannya di mana, pondokannya adalah alam semesta ini. Kalau masalah pesantrennya di mana, itu baru. Kalau pesantrenannya itu adalah sesuatu kalangan-kalangan rumah. Karena di sini tidak membuka sebuah pesantren, tapi adanya sebuah gubuk yang dijumpai ataupun yang biasa kumpul untuk mentawasuli ataupun berbicara, bermusyawarah ataupun mengkaji gitu Mas. Kalau pesantren mungkin ada yang pesantren, ada yang tidak. Tapi kalau tanya pesantrennya mana, ya pesantrennya di sini, di Penanggalan. Gitu loh. Tapi tidak membuka pesantren gitu loh. Jadi harus bisa mengartikan pondokan dengan pesantren. Kenapa kok santri? Pondokannya di mana? Kenapa kok bisa disebut santri? Santri itu tidak harus pesantren. Kalau sudah mondok, yang dimaksud mondok itu 1 kali 24 jam engkau menginap di satu seorang itu sudah bernama pondok gitu. Oh iya. Apalagi yang ditanyakan? Yang dimaksud gini Mas, kayak dimaksud katakanlah tawasulan itu gimana Mas? Tawasul itu sebenarnya itu ya mendoakan, dalam kurung besar itu sebenarnya mendoakan para leluhur, para alim ulia, para syuhada, para tabiin, para malaikat dan para muqarrabin ataupun para almarhumah yang sudah kembali ke ngersani Gusti. Kados niku Mas. Oh, enjih Mas.